Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah kewirausahaan, dan materi yang kelima kali ini kita akan membahas tentang analisa kelayakan dan peluang usaha. Jadi sebelum kita memulai atau membuat sebuah usaha, perlu dilakukan analisa kelayakan. Apakah usaha yang Anda rencanakan itu layak atau bisa diterapkan, yang tentunya diterapkan atau dilaksanakan usahanya atau dibuat usaha dalam jangka panjang, bukan waktu yang temporary atau singkat saja. Kita ingin membuat usaha tentunya yang sustainable berkelanjutan jangka panjang kan gitu ya. Jadi kalau secara pengertian definisi, analisa kelayakan usaha adalah untuk menghindari risiko usaha atau maka perlu dilakukan analisa sebelum usaha tersebut dijalankan. Jadi begini, kalau Anda merencanakan sebuah usaha, sudah dapat misalnya usaha A gitu ya, atau bidang A, Anda lakukan kajian feasibility study-nya, kelayakannya, memungkinkan nggak dijalankan, seberapa lama bisa diterapkan gitu, untuk menghindari risiko usaha dalam tanda kutip gagal, bangkrut dan lain-lain. Analisa tersebut dikenal dengan istilah analisa kelayakan usaha. Ya, salah satu tujuan adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul. Ya. Ini beberapa definisi tentang kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak. Ini kan definisi aja. Mungkin Anda bisa baca terus yang lain. Intinya begini, kita membuat kajian kelayakan seberapa besar potensi dampak usaha yang kita buat. Termasuk Anda bisa membuat estimasi modal atau investasi, bahkan keuntungan yang didapatkan. Gitu ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan studi kelayakan usaha tersebut. Oke. Yang pertama, ruang lingkup kegiatan. Seberapa besar? Ini perlu dijelaskan bidang-bidang usaha yang akan beroperasi kan gitu ya. Yang pertama di ruang lingkup kan gitu ya. Misalnya bidang usaha pendirian pabrik tekstil, ini yang skala besar kan gitu ya. Kalau yang kecilnya mungkin makanan, kuliner dan lain-lain. Yang kedua, cara kegiatan usaha dilakukan. Nah, kalau tadi ada ruang lingkup, sekarang cara usaha tersebut dilakukan. Apakah usaha ditangani sendiri, atau Anda membuat sebuah usaha langsung ada tim, atau tim yang sangat besar sekali. Nah, itu kita lihat kan. Seterusnya, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh usaha. Kita evaluasi seluruh aspek, diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Seterusnya, sarana yang diperlukan oleh usaha. Ini fasilitas tadi. Kalau Anda membuat tekstil, perlu gudang kan gitu ya, perlu pabrik yang besar. Kalau Anda buat kuliner, perlu mungkin gerobak misalnya, atau menyewa ruko atau fasilitas apa kan gitu ya, dan hal-hal lain. Hasil kegiatan usaha tersebut serta biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. Apa hasilnya nanti? Apakah keuntungan penjualan, apakah produk atau dan lain, gitu ya. Terus Anda lakukan kajian akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari kegiatan tersebut. Apa kajian-kajiannya kan gitu ya, dampaknya kan gitu ya, dampak positif dan negatifnya gitu ya. Nah, seterusnya langkah-langkah rencana untuk mendirikan usaha. Oke. Nah, ini kita terus saja. Analisa kelayakan usaha dilakukan dan diperlukan agar usaha yang akan dijalankan tidak akan sia-sia atau tidak membuang uang, kan gitu ya, tenaga atau pikiran secara percuma, serta tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa akan datang. Kita ingin membuat usaha, tentunya semua orang berharap sukses, berjalan lancar, bertahan lama, sustainable. Tapi kita tidak mau membuat sebuah usaha yang singkat saja, kan kita mendapat keuntungan yang singkat saja, ya. Itu tujuannya. Tujuan analisa kelayakan adalah untuk menentukan apakah
suatu ide usaha layak untuk direalisasikan. Oke, nih terdapat 5 tujuan. Apa tujuannya? Menghindari risiko kerugian. Tentunya kita buat usaha tidak mau rugi, semua orang tidak mau rugi kan gitu ya. Menghindari kerugian, memudahkan perencanaan. Kita planning, membuat perencanaan kan gitu ya. Sebelum kita membuat usaha, kita sudah tahu plan-plannya. Mungkin tahap pertama kita buat tahap sampai sini dulu. Anda membuat contoh sederhana, buat kuliner makanan. Mungkin tahap pertama Anda buat satu menu saja atau 2 menu. Nanti bagaimana perencanaan ke depan? Oh, berkembang kita buat 4 menu, 5 menu. Bahkan seterusnya sampai 10 menu dan seterusnya. Contoh ya perencanaan Anda. Jadi Anda sudah terarah dan terstruktur perencanaannya. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, ya pelaksanaan pekerjaan supaya mudah, memudahkan pengawasan, mengawasi operasional. Oke, kalau usaha Anda sudah besar, mungkin Anda tidak terlibat langsung tidak bekerja, hanya Anda mengawasi saja kan gitu ya. Memudahkan pengendalian, pengontrolan ini ya, adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat terjadi suatu penyimpangan. Pengontrol ini kalau terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan atau hal-hal yang perlu Anda cek, nanti mudah mengawasi, mengontrol. Jadi terdapat beberapa manfaat jika usaha Anda dilakukan melalui kelayakan usaha ya, manfaat ekonomis usaha tersebut bagi usaha untuk sering juga disebut sebagai manfaat finansial. Terus manfaat ekonomi usaha tersebut bagi negara, ya. Manfaat sosial usaha tersebut bagi masyarakat sekitar yang merupakan studi yang agak sulit dilakukan. Ini manfaat sosial kan, ya. Karena studinya luas kan, ya. Berapa besar dampak usaha yang Anda lakukan. Contoh begini, ada sebuah pabrik dibangun di pemukiman masyarakat atau di sekitar penghasilan. Dampak sosial tentunya masyarakat mendapat pekerjaan kan, ya. Bahkan masyarakat mungkin seperti peraturan setiap perusahaan mempunyai dana sosial, dana CSR. Ini bermanfaat pada penduduk atau desa tersebut. Itu yang perlu kajian khusus kan itu ya. Pihak yang berkepentingan atas dana kekayaan ini siapa saja kan ya. Tentunya pelaku usaha yang melakukan analisis kelayakan itu perlu kan gitu ya, banyak bahkan usaha-usaha besar itu sebelum mereka investasi di sebuah daerah atau negara, mereka melakukan analisa studi kelayakan. Pihak kepentingan pemilik usaha tentunya yang Anda kalau Anda membuat usaha atau menjalin usaha, Anda sebagai pihak yang berkepentingan melakukan kelayakan usaha. Lembaga keuangan ya, kalau ini Anda pemilik usaha berkepentingan terhadap hasil kelayakan, layak enggak kita invest. Begitu juga pihak keuangan dia biasanya ada beberapa investasi atau usaha yang dijalankan melalui pinjaman modal dari pihak lain kan gitu ya, lembaga keuangan dan lain-lain. Perlu kan kelayakan usaha. Jadi perlu hasil visibility study, layak apa enggak kan ya. Ini contoh lain, menilai kelayakan usaha dari calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan biaya yang layak gitu ya. Secara umum, bank melihat kelayakan usaha juga dari pelaku usaha, dari aspek yang dikenal dengan istilah 5C tadi ya. Ada karakter, ada capacity, mungkin saya nggak jelaskan satu-satu apa itu karakter, mungkin Anda bisa baca di sini, karena waktu kita agak terbatas. Ada capacity dan itu ya, ada kapital, besarnya pembiayaan, collateral, dan condition. Ya. Ini beberapa faktor. Ya. Seterusnya, pihak yang perlu kan pemerintah. Bagi pemerintah pentingnya kelayakan usaha adalah untuk meyakinkan apa usaha tersebut, usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat. Ya, pemerintah sebagai otoritas di setempat kan gitu ya. Layak bisa nggak jalan usaha tersebut gitu ya, masyarakat luas, manajemen. Itu hal-hal pihak yang seterusnya aspek-aspek dalam analisis kelayakan usaha. Terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji untuk menentukan kelayakan usaha. Masing-masing aspek tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan. Jadi banyak aspek kan itu ya dalam mengkaji kelayakan. Banyak kalau kita kaji berbagai apalagi dipandang di berbagai aspek kan gitu ya. Aspek hukum ya.
Dalam aspek ini akan dianalisis adalah masalah kelengkapan keabsahan dokumen usaha kan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin. Ini aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas, kan gitu ya. Kita membuat usaha apa kan gitu ya, siapa pengguna, siapa pasarnya, itu harus dijelaskan. Faktor ada tidaknya konsumen yang akan membeli dan besarnya pasar yang akan perlu diketahui. Anda membuat rumah makan atau membuat toko atau membuat warung apa kan gitu ya di lokasi A. Siapa calon pengguna, siapa calon pembeli nanti kan gitu ya. Aspek pasar dan pemasarannya. Anda harus lihat. Seterusnya aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya dan pendapatan yang akan diperoleh, kan gitu ya. Keuangan itu berapa modal, satu berapa target pemasaran Anda, satu berapa fee keuntungan Anda, kan gitu ya. Ini dihitungkan itu. Aspek teknis atau operasional ini kan. Namun aspek teknis atau operasi yang akan digambarkan secara lengkap adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor maupun tempat produksi. Nah, kan itu ya. Ada aspek teknis atau aspek operasi usaha yang dijalankan. Ya. Seterusnya aspek manajemen organisasi. Ketika entrepreneur akan memulai usaha, maka harus menyusun organisasi. Biasanya kalau usaha yang sedang itu ada manajer, ada pimpinan, ada keuangan, bagian operasi, bagian apa. Nah, Anda harus buat ini aspek ini kelayakan ini ya. Terus aspek ekonomi sosial. Gambaran dalam aspek ekonomi adalah adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika usaha tersebut dijalankan ya, aspek ekonomi tadi dan sosial. Kalau Anda buat kilang atau perusahaan di lokasi pedesaan atau pemukiman atau kampung A, apa dampaknya kan gitu ya. Nah, bagi masyarakat umum itu perlu kajian yang seperti disampaikan tadi. Seterusnya aspek dampak lingkungan. Nah, ini yang banyak yang perlu kajian mendalam juga nih. Aspek dampak. Ada beberapa usaha, terutama biasanya di industri kan gitu ya, pabrik atau manufaktur yang menghasilkan limbah atau buangan atau sampahnya yang berdampak terhadap lingkungan. Ini perlu kajian ya. Nah, perlu kajian seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan. Kalau melakukan pencemaran berdampak pada lingkungan tentunya tidak bagus kan gitu ya. Merupakan analisa yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap usaha yang dilakukan memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan tadi seperti disampaikan itu ya, bahkan bisa mengalihkan polusi air kan gitu, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan lain-lain kan gitu. Banyak sekarang industri menggunakan bahan kimia. Nah, perlu dicek nih ya, bisa satu. Faktor apa? Faktor penyebab tidak melakukan. Nah, ini kebalikannya. Kalau Anda tidak melakukan kelaikan usaha, usaha Anda buat langsung saja. Tidak ada melakukan studi feasibility study atau kelaikan usaha apa dampaknya kan gitu. Maka pada hakikatnya sejumlah faktor yang menyebabkan pelaku usaha sering melalaikan atau tidak menyusun rencana termasuk di dalamnya melakukan analisis. Jadi dampaknya ketidaktahuan akan kegiatan bisnis. Ada orang yang dia tidak tahu sehingga dia tidak membuat, tidak tahu perlunya kelayakan usaha atau kajian usaha itu, maka dia tidak buat. Tidak adanya pengetahuan. Ini beberapa faktor yang orang tidak membuat kan gitu ya. Pertama tidak tahu, yang kedua tidak punya pengetahuan. Dia tahu tapi tidak punya pengetahuan untuk membuat. Bagaimana cara membuat kelayakan usaha? Bagaimana melakukannya? Ada juga kegiatan melakukan analisis kelayakan usaha hanya dapat membuang waktu. Ada juga beranggapan tidak perlu ada buang waktu, buang biaya saja kan gitu ya. Tidak perlu melakukan. Ada juga yang beranggapan seperti itu. Ada juga faktor tidak menyusun analisa kelaikan usaha adalah tidak adanya ambisi. Nah, atau keinginan untuk memperoleh sesuatu yang baik. Ada juga yang membuat usaha ya buat sajalah. Kalau dapat untungan, kalau enggak kita cari usaha lain. Jadi tidak ada ambisi yang sangat kalau membuat usaha itu saya harus sukses, berhasil, enggak ada. Hanya coba-coba dan mengikuti berapa yang diterima saja, yang dapat saja. Tidak ada ambisi.
Ada faktor yang menyebabkan tidak mau menyusun usaha adalah optimisme yang berlebihan. Ada juga optimis, kalau saya buat usaha ini pasti jalan, pasti berhasil, pasti laku kan gitu ya. Jadi optimis itu berlebihan sehingga nggak perlu kajian lagi karena dengan melakukan usaha ini pasti jalan. Ada juga yang seperti itu sehingga tidak melakukan kelayakan usaha. Ada juga faktor lain yang menjadi penyebab tidak menyusun kelayakan usaha adalah hal yang tidak muncul mendadak kan gitu ya. Adanya ketakutan terhadap hal yang belum diketahui dan ingin hanya untuk bersandar kepada hal yang diketahui saja. Ada juga kalau dia tidak melakukan kelayakan usaha, nanti perusahaan jalan, berhasil dia buka atau dia bisa lakukan. Justru sebaliknya ada kekhawatiran kalau dilakukan kelayakan usaha, nanti nggak jadi membuat usaha karena berdasarkan rekomendasi tidak layak. Nanti usahanya tidak jadi dijalankan. Ada juga berpikiran seperti itu. Nah, peluang usaha. Sekarang kita evaluasi peluang usaha baru. Bagaimana mengevaluasinya? Sebenarnya di sekitar kita terdapat banyak sekali peluang bagi seorang yang punya kepekaan, kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam mengambil resiko. Setiap aspek kehidupan menyebabkan peluang. Jadi, kalau orang bisnis mindset selalu melihat peluang-peluang usaha mereka, bahkan ketika berjalan di tempat tinggalnya, mereka selalu melihat peluang usaha. Pertama, peluang itu muncul karena hal sebagai berikut. Ada masalah, ya, masalah. Contoh sederhana sekarang kondisi pandemi. Pandemi, masalahnya kita perlu obat, perlu vaksin, perlu apa kan gitu ya. Jadi banyak perlu usaha, perlu masker, jadi banyak perlu kan gitu ya. Karena dari permasalahan. Setelah kebutuhan, ada kebutuhan. Mungkin dari perumahan baru, tidak ada toko apalah kan gitu jualan barang harian, orang butuh kan gitu ya, lokasi jauh ada kebutuhan perlu buat toko barang harian. Nah contoh gitu ya, atau juga rumah makan atau adanya keinginan, manusia punya keinginan tidak terbatas baik pada jenis maupun jumlahnya. Pada itu peluang usaha muncul dari keinginan yang manusia juga tidak terbatas banyak ya. Manusia ingin jalan-jalan, rekreasi, tourism kan gitu ya, muncul usaha baru bidang wisata kan, ya. Apa manusia perlu pakaian kan gitu ya. Makanya ada timbul usaha apa tekstil tadi, fashion dan gitu ya, pakaian dan lain fashion kan gitu ya, model kan gitu ya, diciptakan peluang muncul bukan saja karena timbul masalah terima keinginan baru, tetapi juga muncul dari yang diciptakan. Kita kan diciptakan tanda kutip dari Tuhan perlu apa pakaian, perumahan kan gitu ya. Nah, perlu ada yang membuat pakaian, membangun rumah dan lain-lain kan gitu ya. Keberuntungan. Peter F. Drucker, keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Ya. Seberapa besar keberuntungan di dalam usaha yang kita rencanakan gitu ya. Napoleon pernah berkata, jangan beri kami jenderal yang berlian, tapi beri kami jenderal yang memiliki keberuntungan. Nah, ini keberuntungan mempengaruhi, mempunyai potensi yang besar, mempunyai dampak keberuntungan. Keberuntungan melakukan sesuatu yang seharusnya, the right thing, kan, pada saat yang tepat, the right time, dengan cara yang benar, in the right way, suka apa yang Anda kerjakan Anda suka. Itu ya keberuntungan. Ya. Seterusnya, persiapan untuk menangkap suatu peluang adalah sebagai berikut. Menumbuhkan jiwa wirausaha. Ya, mungkin sebagian orang ada tidak ada jiwa wirausahanya. Bagaimana menumbuhkan jiwa wirausahanya? Menentukan ide bisnis yang Anda minati. Jadi setiap orang mungkin ada punya ide bisnis atau bidang bisnis yang dia minati, makanya perlu melakukan menentukan itu ya. Melakukan studi kelayakan, tadi studi kelayakan yang kita bahas sekarang, keberanian mengambil risiko walaupun sudah kita rencanakan, sudah kita plan dengan bagus, tetapi ada peluang risiko. Tetapi risiko itu tentunya minimum, skala minimum. Bagaimana kita berani mengambil risiko, tentunya risiko itu selalu ada, tapi bagaimana meminimais kan gitu ya.
bersedia memanage usaha, dan memiliki kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial ini bisa mengatur keuangan setiap badan usaha mempunyai modal. Nah, modal itu kan sebagian dari aset. Nah, bagaimana kita bisa mengatur finansial atau keuangan itu secara bagus kan ya. Nah, ini ada manajemen risiko, bagaimana menghandle kalau usaha kita berisiko kan gitu ya. Kebanyakan orang ingin mengelakkan risiko karena ingin selalu aman, hidup tentram, maka perlu memang kebanyakan orang takut menanggung risiko kan gitu ya. Namun semua tahap hidup kita mengandung risiko. Jadi bahkan kita hidup berjalan pun kita ada risiko. Apalagi kita membuat sebuah usaha yang walaupun sudah diplan ada risiko, tetapi bagaimana kita berani menghadapi dan bagaimana memanage, meminimize, bahkan meniadakan karena menghindari risiko tersebut ya. Karena risiko merupakan bagian dari tidak disahkan dari hidup kita ya. Tugas manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko, mencarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani risiko kan gitu ya. Tugas ini tujuan identifikasi risiko yang kemungkinan dihadapi kan gitu ya. Mengukur atau menentukan besar risiko, mencari jalan keluar. Nah, kalau ada risiko bagaimana solusinya kan ya. Berarti orang yang harus menyusun strategi untuk berkira atau mengendalikan risiko tersebut, pertanyaan yang harus cari jawabannya adalah manajemen risiko adalah sebagai risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko apa saja yang dihadapi perusahaan. Bagaimana dampak risiko terhadap kehidupan bisnis kan gitu ya. Risiko mana yang harus dihadapi sendiri dan risiko mana yang harus dipindahkan ke perusahaan gitu ya. Metode mana yang cocok dan efisien untuk menghadapinya. Oke, ini konsep manajemen risiko merupakan suatu usaha menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan. Ya. Beberapa pengertian dari risiko antara lain risiko adalah kans kerugian. Ya, memang identik risiko. Kalau kita masuk risiko selalu identik dengan kita akan mengalami kerugian. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Risiko adalah ketidakpastian. Risiko merupakan penyebab penyebaran dari aktual dari yang tidak diharapkan. Gitu ya. Sedikit lagi, seorang manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaan. Bukan kita pesimis menghadapi risiko, tetapi kita perlu melihat seberapa besar potensi risiko yang kita akan terima kalau kita menjalankan gitu ya. Dan bagaimana mengantisipasinya, mencari jalan keluar. Sekarang kan kondisi pandemi banyak perusahaan tidak berjalan lancar kan gitu ya, karena ada pandemi, hotel kurang tamunya karena kurang travel, pesawat airline kurang passenger atau penumpangnya karena tidak ada yang berpergian dan lain-lain. Bagaimana mengurangi, bagaimana jalan keluarnya, pengendalian, pembiayaan dan lain-lain ya. Pengendalian risiko, menghindari risiko. Salah satu cara mengendalikan risiko adalah menghindari harta, kan menolak memiliki, menyerahkan kembali, menghindari risiko. Ini Anda bisa baca aja nanti ya, supaya cepat presentasinya. Bagaimana Anda mengendalikan itu ya? Mengendalikan risiko implikasi dari kegiatan pengendalian kerugian yaitu dengan merendahkan concern, meminimais chance. Contoh sederhana, Anda membuat makanan bakso kan jualan gitu ya. Biasanya membuat 100 porsi kan gitu ya. Kebetulan hujan kan gitu ya, atau setiap hari kan berbeda. Kalau ujung minggu banyak orang makan di luar gitu ya. Anda buat lebih banyak. Di awal minggu biasanya orang sibuk kan gitu ya, kurang makan di luar. Anda membuat mungkin tidak porsi penuh, dikurangi 20% misalnya kan gitu ya. Nah, itu cara-cara untuk menghindari merendahkan untuk meminimais risiko, mengurangi keparahan gitu ya. Tindakan pencegahan menurut sebab kejadian, menurut lokasi dan lain-lain.
pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan adalah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama. Jadi ini maksudnya begini, kalau Anda membuat usaha, jangan semua modalnya di satu tempat saja kan gitu ya. Ketika usaha Anda tidak jalan, jadi modal Anda habis semua kan gitu ya. Mungkin dibagi beberapa usahakan pemisahan usaha ini. Ini yang maksud dengan pemisahan. Jadi meminimalkan, jadi dibagi beberapa tempat. Misalnya Anda buat usaha A, usaha B. Atau kalau Anda punya modal sedikit hanya bisa bikin satu usaha, tadi seperti tadi meminimalkan risiko tadi ya. Pemindahan risiko hasil milik atau kegiatan. Ini Anda baca nanti ya. Kombinasi atau polling untuk risiko. Seterusnya pemindahan risiko harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat tujuan untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Nah, mungkin itu yang kita bahas dalam kelayakan usaha, melihat atau melakukan kelayakan usaha atau feasibility study untuk membuat sebuah usaha baru dan manajemen risiko tadi ya. Nah, jadi intinya begini, usaha yang Anda buat itu walaupun Anda lihat ada potensi besar. Oh, di sini belum ada tempat makan, di sini belum ada toko ini, di sini belum ada usaha ini, belum ada pabrik ini. Walaupun Anda sangat yakin, confident, tetapi bagusnya lakukan kelayakan usaha atau feasibility study untuk melihat bukan saja usaha Anda itu berjalan dengan bagus, tetapi mungkin seberapa lama usaha Anda ini bisa bertahan kan gitu ya. Seperti dulu warung Telkom kan gitu ya, telepon umum. Kan di mana-mana warung Telkom, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, diganti dengan handphone. Nah, handphone ini bagaimana juga? Dulu ada rental komputer di mana-mana, rental komputer juga ada limitasi. Bahkan dulu ada kampus kan gitu ya, ada sekolah, tidak ada rental komputer. Ini sangat potensi kan gitu ya. Nah, buat kajian seberapa lama apa bisa bertahan rental komputer, warung Telkom atau usaha toko yang Anda buat sekarang. Nah, zaman sekarang ini kan gitu ya. Apa yang Anda buat usaha? Seberapa lama usaha itu bisa bertahan? Nah, itu maksudnya tadi usaha-usaha yang Anda lakukan perlu analisa kelayakan dan peluang usaha seberapa besar. Oke. Demikian presentasi atau materi untuk kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.